Oke, selamat bergabung kembali Coach Bima. Mohon maaf terputus. Aman Bang Jul. Aman. Iya, lanjut Ya, Coach Bima. ada Coach Bakti, Iya, Amar juga. Iya. Ada Bang Cakra nih, Direktur Bogor Junior League. Waduh, luar biasa. Salam hormat Bang Cakra. Ya, semangat terus. Ada Pak Basir juga. Pak Basir dari Jayakarta. Ya, Bang Ferdinand juga ada. Oke, Coach Bima tadi kita sudah lihat paparan dari Coach Bima luar biasa ya. Jadi memang tim nasional itu memang harus treatment seperti itu ya, baik dari cara latihan mereka di lapangan dan juga kehidupan mereka di luar lapangan. Jadi mereka akan jadi karakter yang benar-benar sempurna ya. Jadi tidak saja bermain bola, tapi kehidupan sosial di luarnya juga dia jadi karakter yang bagus. Mungkin sekarang kita masuk ke fase tanya jawab ya, Coach Bima. Mungkin silakan Bang. Mungkin ada tadi Bang Cakra tadi karena belum sempat ucapkan sepatah dua patah kata. Kebetulan Bang Cakra juga jadi narasumber juga di sini. Bang Cakra silakan, mungkin Bang Cakra ada yang mau disampaikan kepada teman-teman. Suaranya nggak keluar Bang Cakra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Salam hormat juga untuk Bang Jul, Bang Bima Sakti, pelatih timnas yang perlu kita support. Saya kapasitasnya sebagai Direktur Bogor Junior League, mungkin mengucapkan terima kasih dengan Bang Jul ya, dengan adanya Akademi Persikabo, mungkin bisa talenta-talenta muda Kabupaten Bogor bisa tertampung dan potensinya tergali gitu. Mungkin arahan-arahannya bisa menjadikan patokan kami sebagai pembina-pembina sepak bola di Kabupaten Bogor ya, khususnya Bang Bima. Jadi saya ikut aja. Semoga bermanfaat. Dan satu lagi Bang Jul, semoga para pelatih memahami apa yang disampaikan Coach Bima tadi, walaupun saya sedikit baru nyimak, tapi artinya mendalam banget. Jadi pengetahuan, knowledge-nya banyak banget nih Bima ya, untuk edukasi kami juga, pembina dan pengatur roda kompetisi di Kabupaten Bogor. Dan juga untuk pelatih sangat berguna juga ya, bahwa pentingnya interaksi dengan pemain itu tidak hanya sebatas di lapangan, tapi butuh juga berinteraksi, mengetahui kehidupan mereka di luar lapangan. Terima kasih Coach Bima. Lanjut Bang Jul. Oke. Ya, makasih Mas Cakra. Oke, ini ada pertanyaan ini dari Coach Rizal Husairi dari Lombok. Ya. Dia tanya bagaimana memotivasi pemain sepak bola wanita usia SMP yang baru merintis 1 tahun terakhir. Kalau sepak bola wanita, kebetulan kemarin saya pegang Persikabo Kartini, Coach. Oh gitu ya. Ya, alhamdulillah kita bisa sampai final ya, walaupun di final kita harus mengakui kakak kita sesama Jawa Barat, Persib Bandung. Tapi memang kalau perempuan ini sedikit dilema nih. Jadi kenapa? Karena dia ada fase namanya PMS itulah. Itu ketika mereka PMS itu secara hormonal, secara psikologis mereka sedikit lebih sensitif dibanding saat mereka tidak PMS. Jadi kalau perempuan sih di situ ya. Jadi kita harus memahami. Nah, itu yang harus kita pahami secara ofisial ya. Jadi pelatih harus tahu nih tanggal-tanggalnya ya, pemain perempuan terutama ya. Jadi kalau cara melatih sih hampir sama. Kalau perempuan ini di senior ini sama lah kayak kita melatih SSB. Jadi ya kita harus dari basic lagi. Tapi pada dasarnya kita juga punya potensi karena Indonesia kita tahu penduduknya banyak dan perempuan juga bisa main bola. Tidak tutup kemungkinan perempuan ini bisa jadi pemain bola profesional di sini. Kita tahu di Indonesia ada Zahra ya, skillnya udah kayak cowok. Di Persikabo kita punya Ami, itu luar biasa speednya. Menurut saya kalau balap sprint kalah kali Coach sama si Ami nih Coach. Jadi Ami itu dari Lombok, Coach Rizal. Jadi Ami dari Lombok, mungkin Coach Rizal tahu, baik Ami juga di pemain timnas. Jadi kurang lebih seperti itu kalau
motivasinya gampang saja karena kita sudah punya Liga 1 Putri sekarang. Jadi itu bisa kita jadikan patokan, dan juga Ami, apalagi Ami itu kan pemain dari Lombok gitu. Itu contoh yang paling dekat lah. Jadi kurang lebih seperti itu, Coach Rijal. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Berikutnya nih, ini untuk Coach Bima nih, Coach. Jadi dari Sultra Football Academy. Bagaimana pandangan Coach Bima dengan tidak meratanya kompetisi usia dini di Indonesia yang banyak terpusat di Pulau Jawa saja, tapi di Indonesia Tengah dan Timur sangat kurang. Saran dari Coach Bima nih apa nih supaya yang dari luar Pulau Jawa ini terpantau dengan pemandu bakat dari timnas? Ya Bang Jul, memang kesulitan kita kemarin memang kompetisi ya Bang ya, di usia muda. Ya alhamdulillah ini baru 2 tahun ya kita Elite Pro Academy yang U16 ya, U18 kemarin ya sudah jalan juga, U20. Ya kita berharap semoga ini berkesinambungan gitu, bukan hanya Elite Pro aja, tapi memang kalau Elite Pro kasihan yang daerahnya nggak memiliki Liga 1 kan gitu. Oleh sebab itu kemarin kita sudah minta juga ke PSSI, sampaikan juga ke PT Liga juga, gimana kalau Liga 2 juga mereka buat Elite Pro juga, entah mungkin jangan dari bawah sampai, ini mungkin di level yang U20-nya, karena udah mendekati ke senior ya, mungkin harus ada Elite Pro-nya juga. Kalau Liga 2 kan banyak nih, ada berapa klub ya memang kita berharap bukan hanya Elite Pro aja, mungkin Suratin juga harus jalan, kemudian kompetisi-kompetisi lain juga harus jalan gitu. Kalau Jabodetabek memang ya ada, mohon maaf nih, ada Liga Kompas, ada Liga Top Score gitu. Oleh sebab itu kita dari U16 ini pemain-pemainnya memang rata-rata ya banyak dari kompetisi Elite Pro Academy, Liga Top Score, Liga Kompas, kemudian dari SKO juga, kemudian dari PPLP gitu ya. Kita berharap memang Prof ini harus jalan gitu. Mereka harus memutar kompetisi secara berkesinambungan. Karena saya kemarin yang saya bilang tadi, saya tahun 96 itu di Swedia Bang Zul, sama abang-abang senior semua, Bang Cakra juga, tahun 96 tuh. Itu kompetisinya itu berjenjang terus itu. Siapapun PSSI-nya itu jalan kompetisi gitu. Sebab itu mereka nggak sulit cari pemain. Ya, setiap level di timnasnya nggak sulit cari pemain itu. Gitu. Itu saya tahun 96. Tahun 93, 94, 95, saya kan di Italia itu sama Coach Indrianto, Coach Kurniawan, Primavera. Nah, itu Primavera, Baretti, nanti ada lagi usia muda lagi. Itu tahun 93, 94, 95 Bang Jul, ya kan? Oleh sebab itu mereka nggak kekurangan pemain. Itu waktu itu saya masih main sama Del Piero, sama Alessandro Nesta, ya, Cannavaro, gitu. Semuanya idola saya termasuk Mas Bima itu. Ya, di Primaveranya tuh Bang Jul. Kemudian naik mereka nanti ke senior. Jadi jenjang itu saya pikir penting. Dan kompetisi harus memang, ya kita berharap bisa merata lah, sampai dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan kompetisi usia muda ini harus jalan. Saya kemarin waktu bawa timnas kita ke Piala AFF, saya dapat linknya final Elite Pro Akademinya Vietnam. Dia udah jalan 5 tahun sampai 6 tahun. Thailand udah lebih dari itu. Pesan kita ketinggalan ya Coach ya? Ketinggalan banget. Saya nonton waktu itu, saya analisis, wah ini kita mau ketemu Vietnam nih besok nih. Saya lihat mereka final waktu itu Somlam Ngean lawan HTI. Dan di situ ada 9 pemain yang di tim nasional yang besok mau saya main. Saya nonton gitu, waduh, saya udah mikir aja nih, kemarin berangkat kita lawan PS Tira, kalah 3-0, kemudian besok lawan Vietnam. Gitu. Saya lihat itu mainnya, waduh, udah kayak senior Bang Jul dan teman-teman semua. Saya udah, waduh, besok gimana nih, saya cuma optimis aja sama pemain semua, lakukan yang terbaik, ya alhamdulillah kita bisa menang. Ternyata sebenarnya kita nggak kalah. Apalagi kalau kompetisi kita udah jalan. Bukan hanya 2 tahun. Itu sih Bang Jul, kompetisi penting banget. Tapi kompetisi yang benar-benar benar-benar sehat, benar-benar prosesnya juga baik. Jangan kompetisi, mohon maaf, saya kemarin nonton salah. Itu cari juara, akhirnya mainnya udah dari belakang ke depan, belakang depan, udah pemain
gelandangnya udah kayak pemain sirkus aja tuh, hanya lihat bolanya mantul gitu aja. Jadi kalau di Jabotabek tuh ada 4 operator yang saya perhatikan tuh yang konsisten ya untuk jalani kompetisi, coach. Sifatnya liga nih. Ya. Jadi ada Indonesia Junior League, Indonesia Junior Soccer League, Liga Top Score, Liga Kompas. Dan di Bogor, di regional Bogor sendiri ada Bogor Junior League. Dan sekedar informasi, SSB yang paling banyak ikuti liga-liga itu adalah SSB dari Bogor, coach. Luar biasa, Bang. Iya. Ya. Jadi mudah-mudahan. Oleh sebab itu, informasi juga Bang Jul, ini kita bulan depan rencana Agustus kita mau pindah TC-nya di Bogor nih. Wah, luar biasa. Wah, ini berkah nih, Bang Cakra. Pak Agung. Iya. Ya. Nah, ini kemudian ada pertanyaan berikutnya nih, Coach Bima. Ini dari Pak Basir. Ini guru saya nih, guru saya di Tangsel, Pak Basir. Jadi pertanyaannya, jadi patokan untuk melatih anak-anak usia dini itu seperti apa, dan kenapa susah sekali menemukan anak-anak yang memiliki bakat bermain bola? Dan menurut Anda, pemain bola itu diciptakan atau dilahirkan berbakat? Bagus nih pertanyaannya nih, Pak Bima. Iya, bagus nih, luar biasa nih Pak Basir nih. Ya, sebenarnya kalau untuk yang pertanyaan yang diciptakan tadi Bang ya, sebenarnya pemain Indonesia itu masalah skill, teknik ya, mereka bakatnya tuh nggak kalah Bang Jul sama Pak Basir ya. Bahkan kemarin saya kan sempat 1 tahun 8 bulan ya sama Luis Milla. Dia bilang sama saya, beliau, Bima, luar biasa pemain-pemain Indonesia nih. Mohon maaf, ada 2 pemain dia bilang, sayang ketemunya sama saya sudah 22 tahun. Coba dia dapat di 13 tahun, umur 13 tahun saya bawa ke Spanyol, dia mungkin bisa main di Barcelona. Iya, Barcelona, Real Madrid, Valencia bisa. Tapi sayangnya dia udah 22 tahun. Sayangnya. Jadi sebenarnya, harus kita buat pemain, kita cetak dia untuk menjadi pemain yang mereka lahir bagus, kita harus membimbing dia. Oleh sebab itu, kebanyakan kita Bang Zul, di usia muda, 16, 13, 14, kita kadang-kadang level kita sama Eropa nggak jauh beda, karena mereka memang lahir biasa-biasa aja. Gitu. Kalah bakatnya sama kita, tapi mereka pembinaannya ini bener, jenjangnya bener, prosesnya bener. Kompetisi bukan mau cari juara. Oke, tujuannya memang mau menang, mau juara, tapi itu bukan harga mati. Gitu. Ya. Pemain yang hebat, yang sukses di Eropa, belum tentu juga timnya dulu juara terus. Bahkan mungkin nggak juara, tapi mereka prosesnya bener. Cara mainnya bener. Gitu, Bang. Lalu rekrutmen pemainnya juga bener, nggak curi umur. Akhirnya pemainnya sukses. Gitu, Bang. Jadi intinya pemain itu ada yang memang benar-benar dilahirkan berbakat dan ada juga yang diciptakan ya, Coach Bima ya. Diciptakan, Bang. Ya, diciptakan itu saya pikir bisa nanti hasilnya hampir sama. Memang kalau yang berbakat kita prosesnya bagus, dia lebih bagus. Luar biasa ya. Kayak Sadil itu memang bakatnya luar biasa. Dia memang lahir di Buton sana. Tadi ada pertanyaan dari Sutra tadi ya, Sutra ya. Ya, dari Sutra tadi. Dia memang luar biasa di daerahnya tuh. Lahir udah punya bakat bagus. Tinggal kita membimbing, membinanya lagi gitu. Kalau benar, dia kan bisa lama main bolanya, Bang Jul. Iya. Nah, kemudian ada pertanyaan. Sulit? Ya. Kenapa sulit? Karena ya itu Bang, kompetisi kita kadang-kadang. Kompetisi, betul. Ya, kadang-kadang kompetisinya hanya mau cari juara, hanya cari mau menang, sehingga anak didik kita ini nggak tertempa dengan baik. Akhirnya kita sulit mau cari pemain yang ini, yang benar-benar profesional gitu. Ya. Jadi sebenarnya untuk usia dini atau usia muda itu kompetisi yang ideal adalah kompetisi yang formatnya liga. Setuju ya, Coach ya? Setuju, Bang. Jadi mereka, waktu saya di Swedia kemarin, kita main setiap minggu tuh, Bang. Sama kayak yang senior. Gitu. Jadi misalnya yang senior main hari Sabtu. Hari Minggu itu yang tim B main, yang C juga main hari Minggunya. Gitu. Nanti hari Senin kita istirahat, hari Selasa kita latihan lagi. Jadi hari Sabtu main tim A, itu yang nggak main, pemain senior yang nggak main itu, bahkan yang baru recovery cedera, itu dia main di hari Minggu sama saya yang tim B. Gitu. Jadi di tim A itu nggak ada yang istilahnya coba-coba. Nanti di tim B itu nanti ada yang dari tim C yang memang bagus itu masuk di tim promote. Ya, jadi benar-benar fair ya.
promosi gitu. Latihan, awalnya dulu latihan dulu. Kalau kita kan kadang enggak, langsung suruh main. Adaptasinya ya sulit. Gitu, Bang. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, Coach. Jadi, bagaimana jika banyak potensi muda yang tidak masuk SSB tapi memiliki talenta alami? Apakah mereka punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi pemain timnas? Ya, sebenarnya Bang, banyak juga kan masukan ke saya. Banyak juga masukan ke saya sebagai pelatih timnas kemarin. Saya ini banyak sekali, Coach, kenapa nggak cari ke daerah-daerah ke ini nih. Mungkin kalau kita ngambil 10 gitu Bang ya, pemain yang memang bagus. Tekniknya bagus. Jugglingnya 1000 kali nggak jatuh tuh. Ya. Tapi kalau dia nggak kompetisi, beda Bang Jul. Beda ya? Beda banget. Terutama pengambilan keputusan, kemudian chemistry dengan temennya. Karena kemarin ada di timnas U16 bagus banget, skillnya bagus ini. Tapi begitu game 1 lawan 1, dia nggak bisa ngambil keputusan karena nggak ikut kompetisi. Bagus, skillnya bagus, tekniknya bagus. Kalah kita pokoknya. Bagus bola. Pokoknya luar biasa. Tapi begitu main game nggak keluar. Mohon maaf. Minum dulu, Coach ya. Ya. Nah, jadi saking semangatnya jadi batuk nih Bang. Artinya punya skill aja belum cukup kalau dia nggak ditempa sama kompetisi. Ya, punya teknik aja, teknik bagus, nggak cukup Bang. Tapi skill dia di lapangan nggak keluar. Iya. Ya, dia bagus banget pokoknya juggling. Passingnya itu Bang, bolanya mohon maaf dia kalau passing, anak ini kalau passing, merek bola itu bisa kebaca. Coba itu berarti bolanya keren banget kan. Bolanya enak banget. Tapi begitu main, game 1 lawan 1, 2 lawan 2, nggak keluar itu dia passing. Kapan dia passing, kapan dia dribbling, kapan dia shooting, kapan dia crossing, dia nggak pernah karena nggak bisa karena nggak pernah. Ya mungkin latihannya terisolasi mungkin ya. Lebih banyak individu. Makanya tadi kan Bang Jul sudah saya share tadi, lihat latihan saya nggak ada tuh Bang, latihan pisah fisik sendiri nggak ada. Pokoknya kita gabung, basic dapat, teknik dapat, kemudian skill dapat, pengambilan keputusan dapat, gitu Bang. Jadi metodenya udah holistik ya Coach ya? Holistik, semuanya udah kita mix, kita gabung Bang. Nah kemudian nih Coach, ada pertanyaan lagi dari Coach Bekti. Wah ini teman saya nih Coach. Dia ingin bertanya, taktik dan strategi apa yang akan digunakan menghadapi Cina, Jepang, dan Arab Saudi di Piala Asia nanti, Coach? Dan target timnas itu apa? Wah, seru nih. Ini pertanyaannya agak ini takutnya menyebar kemana-mana nih. Iya. Ya enggak lah, ya kan kita sama-sama orang Indonesia, nggak mungkin lah ya kan menyebarin, enggak ya Bang ya. Tapi kita akan main dengan cara kita Bang, tapi kita juga evaluasi dan analisis buat tim lawan penting juga. Makanya saya kemarin juga minta tolong sama Coach Indra, Coach tolong siapkan tim analisis juga dari kami maupun dari PSSI. Gitu. Ya syukur-syukur Bang Jul bisa ditunjuk besok kan untuk bantu analisis juga kan gitu. Jadi penting nih karena kita mau lawan Arab Saudi. Kemudian lawan Cina. Terakhir tanggal 3 Desember kita lawan Jepang. Yang notabene mereka tim juara Jepang, Arab Saudi kita udah kenal, salah satu Brazilnya Asia ya, Arab Saudi ini. Bisa dibilang tuan rumah juga karena main di Bahrain kan? Ya betul. Jadi Cina sudah pernah kita lawan. Ya, kita tahu pemainnya tinggi-tinggi, kita sudah videonya kita lihat, kekurangan kita di mana, lalu kelebihan kita juga di mana, tapi banyak kekurangannya. Kemudian lawan Jepang, kita antisipasi, kita makanya kemarin sudah disusun program sama tim pelatih, kita minta uji coba lawan tim yang hampir sama dengan ini. Kita bisa lawan Korea Selatan, kita kemarin di Myanmar pernah kita uji coba setelah AFF di Myanmar lawan Korea Selatan. Saya pikir mainnya hampir sama, cuma mungkin Jepang lebih ini ya. Kalau Korea kan determinasinya tinggi, kemudian cara mainnya juga saya pikir hampir sama. Tapi Jepang mungkin mereka agak soft, tapi begitu kalah bola, mereka akan press kita. Oleh sebab itu, kita banyak main, latihan sekarang, banyak game, agar pemain terbiasa dengan pressure. Bisa keluar dari pressure, itu luar biasa. Gitu Bang.
kita udah pernah lawan Korea Selatan, saya pikir hampir sama dengan Jepang. Kemudian Arab Saudi kita kemarin sempat ke Qatar, uji coba lawan Qatar sama Jordan. Pemainnya tinggi-tinggi, tekniknya bagus, tapi memang agak lambat. Dan kita waktu itu kalah 2-1 lawan Qatar, tapi secara permainan kita nggak kalah. Kemudian lawan Jordan kita menang 2-0. Di situ kita sudah bisa mengukur, tapi mungkin secara individu, kemudian secara kualitas, saya pikir Arab Saudi pasti mungkin di atas dari mereka. Tapi kita sudah tahu, oh ini loh cara mainnya tim-tim Arab gitu. Yang penting kita jangan terpancing dengan segala yang mereka biasa lakukan gitu kan. Provokasi gitu. Yang penting itu sih. Kalau lawan Cina ya kita tahu mereka tinggi-tinggi. Kemarin berapa kali selalu main bola ke depan terus. Antisipasi kita hanya berapa pemain yang memiliki tinggi di atas 170, 180, Kadek sama Marcel. Antisipasi alhamdulillah kemarin lawan Cina kita kan 0-0, tapi banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki gitu Bang. Peluang mereka juga banyak juga gitu. Itu sih Bang. Kalau untuk taktik kita ya kita akan menyesuaikan lawan nanti Bang. Iya. Tapi kalau Jepang sendiri polanya sama nggak kayak tim seniornya Coach? Ya, makanya saya juga sudah punya data kalau Jepang sama Cina kita punya ya Bang videonya alhamdulillah kualifikasi. Karena memang Arab ini agak tertutup, agak sulit kita dapat videonya yang terbaru. Tapi kalau Jepang saya juga punya videonya yang U19. Jadi saya pikir kalau senior mungkin gapnya terlalu ini Bang ya. Tapi kalau 16 ke 19 kan mungkin hampir sama nih. Saya pikir mereka juga punya filosofi yang sama kita. Setiap negara pasti punya filosofi hampir sama masing-masing ya. Mungkin kalau Arab Saudi bisa diminta tolong sama Mr. Badr kali kan. Boleh juga. Ya, nanti saya akan bahasanya kan bahasa Arab tuh. Kalau bahasa Arab Bang Jul aja yang tahu tuh kayaknya. Terus Coach, ini kan pandemi nih Coach nih. Pandemi begini selama TC di sana itu rapid testnya berapa kali, dan ketika libur apakah mereka tetap di hotel atau bagaimana Coach? Ya, jadi sejak awal ini memang kita perdebatkan ya. Kemarin saya juga berapa kali meeting dengan PSSI termasuk dengan tim dokter. Dan ini saya pikir penting ya, kesehatan lebih penting daripada sepak bola. Dan kemarin kita sebelum berangkat kita tes dulu. Rapid test, kemudian sampai di sini rapid test lagi, kemudian kemarin kita hari Selasa sempat PCR, alhamdulillah semua negatif. Dan TC kali ini memang sangat berbeda sekali daripada TC-TC sebelumnya Bang. Dan saya sudah menekankan ke pemain, kita harus disiplin, kita harus patuh terhadap apa yang disampaikan tim dokter gitu. Salah satunya ya kita nggak boleh keluar dulu sementara gitu. Nggak ada yang boleh keluar, dan saya buat aturan kalau ada yang keluar itu sanksi berat. Berat sanksinya ya. Ya, karena kita sama-sama tahan dulu lah. Paling aktivitas kita ke hotel, stadion. Hotel juga gitu, kita pergi semuanya disemprot disinfektan semuanya. Mau berangkat, bis disemprot dulu, baru kita berangkat. Di ruang ganti juga gitu, sebelum kita masuk semprot dulu. Dan kita minta pihak stadion nggak ada boleh orang untuk masuk dulu gitu Bang, karena situasi kita belum tahu nih ya. Kita sama-sama, saya pikir nih masalah juga buat Bang Jul teman-teman semua untuk memulai latihan. Lawan kita nggak tahu, kalau kita tahu lawan itu penjahat, itu kita kelihatan kan, tapi virus kita nggak tahu. Betul. Ya, oleh sebab itu kita sangat menjaga sekali, nggak ada kontak fisik juga. Sementara ini seminggu ini kita latihan juga, kita bikin latihan interval, latihan terpisah, nggak ada kontak fisik sama sekali. Kemudian itu yang harus kita jaga Bang Jul. Terus mungkin rekan-rekan kalau wartawan juga belum ada berhubungan sama wartawan Bang, kita hanya satu pintu lewat media PSSI, nanti PSSI yang menyebar ke teman-teman wartawan. Iya. Mungkin rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya silakan, ada chatnya, ada grup chatnya di sebelah kanan layar itu ada grup chat. Silakan tanya di situ, nanti kita bacakan dan kita sampaikan ke Coach Bima. Jadi sebenarnya ada berkahnya juga Coach. Saya kan tadinya mau lihat latihan timnas nih, tapi karena pandemi ini nggak boleh, jadi akhirnya kita bisa jumpa di sini nih Coach.
Alhamdulillah Bang Jul. Iya. Iya Bang Jul, karena kita sama-sama menjaga Bang Jul ya, karena Iya. situasi masih belum kondusif begini, kemudian kita juga mau uji coba juga agak kesulitan, paling kita lawan tim internal game aja, kemudian lawan tim-tim lokal juga kita akan konsultasi ke dokter juga, apakah tim lawan juga harus rapid juga, karena ini kan menyangkut masalah budget juga gitu Bang Jul. Betul. Ya. Nah, terus pemain-pemain yang dipanggil ini, Coach. Ini kan kita tahu kemarin kebetulan ada pemain yang sempat dipanggil, tapi ternyata nggak dipanggil nih buat TC kali ini. Itu pertimbangannya apa, Coach? Kita ini yang siapa aja Bang? Ada memang beberapa pemain yang memang bagus ya Bang ya. Tapi itu sudah lewat umur. Oh, lewat umur. Gitu. Ya, lewat umur. Karena kemarin kita panggil di Maret itu karena kita kan belum ada pengunduran jadwal untuk AFF. Oh iya. Kita kan pakai di AFF waktu itu. Tapi kalau untuk Piala Asia nggak bisa si anak nih gitu. Makanya kali ini padahal bagus, kita nyesel juga kok. Waktu Elite Pro dia nggak keluar mainnya gitu. Waktu gitu, pas ya gitu Bang. Jadi umumnya memang yang kita cari kelahiran 2004 September. Itu yang Jadi bisa dimasukkan ya? Ya, di bawah September nggak bisa Bang. Kalau pemain yang sudah terdaftar di kualifikasi kemarin itu bisa. Iya. Jadi ini kasusnya Frezi ya Coach ya? Ya, betul. Frezi itu dia iya. kelahiran 2004 di bawah September Bang gitu. Jadi dia antara kalau nggak salah bulan April atau Maret gitu si Frezi ini. Gitu. Sayang banget gitu. Padahal kita butuh banget dia, luar biasa mainnya. Iya. Ya, main bareng sama Dava juga di Liga Top Skor Coach. Ya. Betul ya. Dava juga bagus. Mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan, silahkan sampaikan di chat. Ini nih. Ini dari GC kita nih. Bang Dinan. Nah, kekurangan pemain kita pada umumnya adalah pemahaman tentang law of the game. Apakah di Pelatnas ini ada kelas yang khusus mengajarkan tentang law of the game? Ya Bang, ini kita kan nanti ada regulasi dari AFC, itu akan kita berikan ke pemain juga, nanti kita akan minta tolong ke wasit juga, karena kita psikolog sudah, kemudian nanti public speaking rencananya, kemudian rencananya kita akan ini wasit juga untuk memberikan informasi tentang law of the game yang terbaru, ya Bang. Karena ini penting gitu, jangan sampai pemain nggak ngerti, gitu Bang. Jadi kita akan manggil wasit. Sebenarnya ini bukan hanya buat tim nasional aja, anak-anak SSB, akademi harusnya mereka sudah ngerti juga, terutama orang tua. Karena kan biasa pertandingan SSB akademi orang tua nih dominan banget. Kadang-kadang mereka malah lebih pintar daripada pelatih kan. Nah, itu harusnya mereka ngerti. Oh itu handsball, itu penalti. Padahal sebenarnya enggak gitu kan. Nah itu mungkin perlu juga Bang Jul. Jadi biar mereka ngerti tentang law of the game dalam sepak bola gitu. Jadi mereka nggak sampai marah-marah atau apa karena nggak mengerti sebenarnya sih kan Bang Jul. Gitu. Ya ini mungkin pertanyaan terakhir nih karena tinggal 10 menit lagi nih. Jadi dari Coach Maulana dari Intan Soccer Cipta Cendekia mengenai masalah praktek pinjam-peminjam pemain di level SSB nih. Ini sebenarnya sudah sering diulas dulu gitu. Ini bagaimana Coach? Ya, sebenarnya setiap SSB, akademi apalagi Bang Jul, itu mungkin harus dibikin surat perjanjian ya. Saya nggak tahu sistemnya bagaimana, harusnya ada. Karena mohon maaf saya di Pekanbaru Akademi kita buat surat kontrak. Bikin kontrak, tapi yang tanda tangan itu memang orang tua. Gitu. Sebenarnya kan di sini masalahnya kan setiap SSB pasti harus dong, dia sudah membina dari kecil tiba-tiba langsung main comot. Ya paling tidak kan harus ada kompensasinya gitu. Misalnya ngasih ya mungkin uangnya mungkin nggak sebesar kayak Liga 1 ya, sistem apa ya istilahnya kayak uang pembinaan, itu saya pikir wajar kok. Ya kita sudah membina, pasti kan udah banyak biaya yang keluar, ya otomatis ngambil ya harus ada timbal baliknya gitu. Tapi mungkin nggak besar ya Bang Jul ya. Minimal perlengkapan latihan atau bola lah ya. Nah itu kan
keuntungannya bukan pribadi buat pelatih atau pemilik SSB atau pemilik akademi, tapi buat tim, ya kan, mungkin bola atau apa yang demi ya untuk kepentingan bersama gitu, Bang Jul. Harus ada kompensasinya sebenarnya. Ya. Terus mungkin ini dari saya pribadi nih, Coach. Kira-kira Elite Pro Academy bergulir nggak nih, Coach, tahun ini, Coach? Ya, kita berharap memang Liga 1 kan itu Oktober ya, Bang ya. Oktober, informasi terakhir semoga ya nggak ada perubahan. Liga 1 itu memang mungkin akan molor sampai Maret 2021. Ya, tapi Liga 2 akan ngikutin. Ya, Liga 2 akan ngikutin. Ya, kita berharap Liga 1 jalan, Liga 2 jalan, Liga 3 juga jalan, ya kita berharap Elite Pro juga jalan gitu, Bang. Karena ini penting nih, Elite Pro ini juga gitu. Karena nanti buat persiapan siapapun pelatihnya di Timnas U16 ke depannya, mereka nggak akan kesulitan nyari pemain untuk AFF nanti, kemudian Piala Asia tahun depan lagi gitu, Bang. Kita berharap semoga jalan ya. Apalagi kan kita tahun depan jadi host nih, jadi tuan rumah nih World Cup. Nah, itu yang jadi pertimbangan juga kan, Bang. Kalau liganya nggak jalan, ya pasti jadi penilaian juga gitu. Otomatis ya kita berharap semuanya bisa jalan, semoga aja bisa tidak ada yang terpapar COVID-19, ya kan, Bang. Dan bisa lancar semua, karena ini sebagai penilaian gitu. Kalau liganya nggak jalan, gimana menjadi tuan rumah tahun depan kan gitu, Bang. Selain itu kita berharap kan kalau liga jalan, ya semua stakeholder bisa merasakan manfaatnya, terutama pemain, pelatih, perangkat pertandingan, semuanya dari mulai Liga 1, Liga 2, Liga 3, Elite Pro, otomatis mereka secara ekonomi juga ada pemasukan lagi, Bang. Saya pikir selama ini banyak pasti pelatih yang nggak ada pemasukan gitu kan, Bang. Gimana untuk orang di rumah juga kan gitu, Bang. Iya. Ya kita prihatin semua sih ini. Tapi prihatin ya semua, Bang. Kita berdoa sama-sama supaya pandemi ini cepat berakhir ya. Betul, amin ya Bang Jul. Jadi mungkin masih ada sekitar waktu 6 menit lagi nih. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke rekan-rekan semua. Kebetulan banyak pelatih di sini, Coach. Ya, mungkin Pak Coach. Ya. Oh, Coach Obur, silakan Coach. Ya, silakan. Coach. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih nih, saya hanya ingin dialog saja. Sebetulnya ini suatu kesempatan yang sangat berharga ya, karena kita tahu Coach Bima ini pengalaman baik di pemain atau pelatih dan lain sebagainya di luar negeri, artinya sudah tidak diragukan lagi. Dan saya lihat memang saya setuju itu tadi, pembentukan akhlak dalam usia muda itu sangat penting, karena di kita itu cepat besar kepala gitu. Anak-anak pemain masa muda atau usia-usia itu berbahaya kalau tidak dididik dengan itu. Cuman saya mau bertanya ke Coach Bima nih, jadi apa yang bisa diterapkan gitu selama Coach Bima ini di Swedia, di Italia, di luar negeri sana, yang notabene ya sepak bolanya ya sangat levelnya sangat jauh di kita ya, harus diakui dari Indonesia. Terus kendala apa nih sebetulnya yang terjadi di Indonesia gitu? Selain dari tadi kompetisinya tidak berjalan atau tidak bergulir dengan baik dan sebagainya, itu mungkin kan udah ini mungkin ada hal apa yang paling mendasar kan gitu ya, yang sangat tidak diberdas. Itu aja. Terima kasih nih. Waduh, saya sangat berterima kasih bisa dialog dengan Ya, makasih Bang Sobur, makasih. Ya, mungkin pertama Bang ya, mungkin masalah kualitas dalam latihan. Saya melihat di sana itu dari mulai latihan anak-anak itu udah kasih 100%. Ya, edge itu dalam latihan. Karena kebiasaan latihan akan terbawa dalam pertandingan itu 100%. Nggak mungkin latihan biasa-biasa aja besok lawan Korea Selatan bagus, nggak mungkin. Karena Jadi sudah tertanam ya, dari kecil jiwa profesionalnya sudah tertanam. Ya, betul. Jadi 100%. Di lapangan nggak ada namanya teman. Di luar oke teman. Makan bareng, tapi di dalam lapangan 1 lawan 1, saya nggak mau kalah dengan si A, saya nggak mau kalah dengan B. Dan itu harus ditanamkan dari mulai usia muda, kompetitif, selalu bikin program latihan yang bersifat kompetitif. Jadi harus benar-benar 1 lawan 1 harus benar-benar. Jadi kalau memang lewat benar, bukan karena teman sengaja dilewat. Ada peluang depan gawang, harus bikin gol.
Gitu. Karena saya waktu di Swedia kemarin, saya bawa budaya sepak bola Indonesia itu Bang Subur. Saya bawa, saya kayaknya udah paling hebat nih. Begitu saya ada peluang di depan gawang, saya tendang, bola naik. Nanti teman di tim nasional, aples, itu bilang, wah Bima kena burung. Di sana saya ketawa, saya bilang, saya ketawa gitu, pelatih langsung bilang, Bima, serius kamu bikin gol? Aku hanya latihan. No, kamu harus berikan 100% dalam latihan. Kamu harus bikin gol dalam latihan. Gitu. Besoknya begitu ada peluang saya bikin gol, satu tim itu Bang. Good Bima. Padahal hanya latihan biasa, nggak ada hadiahnya, tapi kompetitif, nggak mau kalah. Begitu juga ada pemain senior bak bola, saya nggak sliding, dibuang bolanya. Bima, ditarik baju saya gini. Bima, kamu harus serius, kamu sliding saya. Tapi kamu memang benar fair ngambil bola saya. Kamu latihan bertahan, saya latihan keluar dari pressure kamu. Besoknya saya sliding, kena itu kakinya Bang. Tapi saya sliding bola, bukan mau ngambil kaki lawan. Sliding bola, kena pull kakinya, pull saya. Dia langsung ginikan kepala saya. Bima, this is football. Kamu bawa karakter ini ke Indonesia. Begitu 96 saya ke tim nasional, latihan dengan tim nasional, depan gawang saya syuting depan. Hendro Kartiko tuh ngomong sama saya, Bim serius banget sih Bim. Oke, depan gawang saya bikin gol. Ya, betul. Jadi rata-rata penyakit di kita itu gitu, Coach. Jadi kalau kita bagus mau kemana gitu kan. Selalu itu. Penyakit pemain kita tuh. Ya, itu sih Bang. Makanya saya selalu sampaikan ke pemain, kamu jadi diri sendiri. Karena kalau ada masalah, kesulitan, kamu akan menanggung sendiri. Sangat setuju itu betul. Itu sih. Ya, ditanamkan. Lalu masalah attitude saya pikir penting banget tuh Bang. Karena si pemain sepak bola sekarang banyak pengalaman juga. Dia pemain bagus, pemain luar biasa, tekniknya bagus, wasit pun bisa dia lewatin. Tapi main bolanya nggak panjang karena attitude-nya nggak bagus. Tapi ada pemain yang biasa-biasa aja, tapi dia selalu buat positif di klub, main bolanya panjang. Oke, terima kasih Coach Bima. Sama-sama. Terima kasih juga rekan-rekan semua. Mari kita semua berdoa supaya yang pertama adalah pandemi ini cepat berakhir, supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan juga mari kita dukung Timnas U16 di Piala AFC nanti, supaya bisa membanggakan kita semua, bangsa Indonesia. Amin. Jadi kita dukung Coach Bima 100%. Bang. Jadi mari kita berdoa bersama-sama dan kita tutup forum malam ini. Saya selaku pribadi pengundang mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaklumi. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Bima. Terima kasih Bang Jul, makasih abang-abang semua. Sukses selalu, sehat-sehat selalu, Bang. Amin. Terima kasih.